Welcome to Polite Podcast Adelaide with Poro. Jadi, podcast ini adalah podcastnya PPA South Australia, di mana kita dari PPA rencananya nih akan menayangkan podcast ini tiap 2 minggu sekali. Catat, 2 minggu sekali kita akan menayangkan podcast yang bakal memberikan informasi tentang pelajar di sini di Australia, warga-warga Indonesia di South Australia bagaimana. Pertama nih, episode pertama kita kedatangan tamu. Dia adalah seorang pelajar dari Indonesia yang sudah lama tinggal di Australia untuk menempuh belajar untuk kemajuan bangsa Indonesia, yaitu Dini Apriani. Siapa? Dini Primadani. Dian Dini Priamadi. Primadani. Maaf ya, saya salah nama Pak bintang tamu pertama ini, jadi harap memaklumi, oke? Dian Dini Primadani, guys. Oke. Jadi Dian Dini siapa? Primadani ini dia adalah seorang pelajar yang sudah 3 tahun di South Australia untuk menempuh hidup baru. Hidup baru gimana sih? Hidup baru. Iya. Belajar di sini kan. Konotasinya belajar ya, guys. Iya, menempuh belajar. Kita akan tanya-tanya nih seputar apa sih keluh kesahnya di South Australia. Apa sih tanggapan Dini sendiri tentang omongan di luar sana yang ya mungkin di Indonesia melihat Dini di Adelaide sekarang seperti lu enak-enakan nih lu di Adelaide cuma main-main aja, tapi kan kita nggak tahu jadi bagaimana sih di Adelaide ini Dini selama menempuh belajar gitu di sini, menempuh pendidikan. Mana dulu nih? Dukanya dulu. Kenapa Iya. sih duka-duka terus? Ya karena kalau misalkan suka dulu, kita mendengar kabar suka dulu nih. Iya. Pasti pas udah mendengar kabar duka, males gitu. Gimana Dini selama di Australia gimana sih gitu belajar gitu? Ya, kalau dukanya dulu nih, guys. Kalau dukanya pertama kali di sini kan tahun 2018. Iya. Nah, tapi itu masih college dulu. Belum uni nih. Iya. Jadi aku baru mulai uni itu di tahun 2019. Kenapa aku foundation dulu? Aku jelasin bentar ya, singkat aja biar teman-teman ngerti. Iya. Karena kayak harus penyetaraan dulu gitu loh, kayak matrikulasi. Iya. Jadi ada bridging course-nya dulu. Jadi dari foundation studiesku itu di The University of Adelaide College. Iya. Ada college-nya ya. Iya. Nah, itu buat persiapan untuk masuk ke uninya. Iya. Selama setahun. Iya. Nah, waktu di tahun 2019 barulah aku mulai uninya. Nah, sekarang masuk ke dukanya nih. Pertama kali datang tanggal 4 Februari 2018. Itu masih senang. Wow, udah di luar negeri Iya. nih, udah mau belajar, masih excited gitu Iya. kan. Nah, waktu udah beberapa bulan setelah itu, 3 bulanan lah itu, mulailah itu homesick, Iya. culture shock, loneliness. Loneliness. Jadi apa ya guys ya, kalau di homesicknya nih, karena di Indonesia kan biasa main nih keluar sama teman-teman gitu kan, ya, nongkrong lah di kafe atau kemana. Biasanya weekend juga sering hiking sama sama teman-teman gitu kan. Nah begitu sampai sini rasanya kayak berbeda banget, karena di sini toko-toko itu kayak jam 7 malam, jam 9 malam udah tutup kan. Kayak bosen banget kan gitu di rumah, bosan banget. Jadi kangen sama teman-teman di Indo itu pasti lah. Loneliness-nya jujur sih, di sini punya banyak teman, tapi untuk hanya sekadar kedekatan fisik doang. Sedangkan kadang itu kan kita butuh yang namanya kedekatan batin gitu kan ya. Pasti. Jadi walaupun fisik jauh, batin masih dekat kan. Jadi kalau aku mau cerita sesuatu gitu kan, ya nggak enak aja lah istilahnya gitu kan. Waktu mau curhat, kan kadang kita juga lebih enak waktu curhat pakai bahasa kita sendiri ya. Bukan berarti kita nggak menghormati mereka. Benar. Ya jadi itu sih dukanya itu. Beda banget lah kehidupan awal waktu masih penyesuaian di sini. Iya. Gitu ya. Tapi untuk sukanya? Nah Apa ini tuh? sih setelah
jalan beberapa bulan di sini, kira-kira itu pertengahan tahun 2018 aku ketemu sama, jadi PPIA ya guys ya, kan PPIA SA itu kan masih cabangnya, dibagi peranting. Peranting itu maksudnya per universitasnya. Ada PPIA di University of Adelaide, ada PPIA USA, ada PPIA Flinders. Nah kalau aku sendiri berarti di PPIA University of Adelaide. Nah, waktu itu ketemu sama presidennya yang periode 2018-2019, Mas Muldi namanya. Say halo dulu sama Mas Muldi, halo. Oke. Nah, itulah masuklah aku di situ. Masuk di, akhirnya aku masuk di bagian organisasi. Iya, di kepengurusannya, di komite PPA Media dan Publikasi. Mulai dari situ aku interaksi sama teman-teman sama kakak-kakak yang juga udah lumayan lama di sini, aku kenal. Lumayan bisa dapat banyak teman lah. Sampai akhirnya aku join lagi di periode 2019-2020. Aku diminta Mas Muldi untuk maju pencalonan untuk menjadi presiden PPIA UFA. Menjadi presiden. Iya. Oh, bagus. Nah, waktu itu sampai akhirnya tanggal 31 Maret 2019. Annual general meeting kan? Jadi kayak waktunya pergantian, dan aku terpilih menjadi presiden PPIA UFA waktu itu. Nah, disitulah akhirnya aku mulai kayak bisa interaksi sama banyak orang, mulai banyak teman lah, asik lah bisa jalan bareng gitu kan. Akhirnya saling tukar cerita, kayak punya pengalaman apa bisa share kita. Kayak dari situ jadi lebih gampang buat interaksi sama orang. Jadi udah terbiasa. Gitu. Dan sekarang betah lah di Adelaide. Betah sekarang. Terus Dini apa sih pendapatnya soal kayak nih di luar sana yang banyak orang-orang yang mohon maaf kayak menjudge pelajar di luar negeri itu ya, khususnya kan kita di South Australia ini masukin di luar sana kayak lu enak-enakan lu gitu lah, lu di Australia jalan-jalan terus. Gue liat di Instagram lu jalan-jalan mulu kan gitu kan. Jadi pendapat Dini gimana sih soal kayak begitu? Kalau dulu mungkin karena emosional belum seberapa stabil gitu ya. Kayak lebih ke sedih sih sebenarnya. Lebih ke sedih sih daripada harus marah ke mereka gitu kan. Kadang kayak ngerasa kenapa sih gitu. Cobalah kuliah di sini biar ngerti gitu. Jangan asal ngejudge orang. Karena kan yang kita bagiin, intinya jangan menilai kehidupan seseorang tuh hanya dari akun Instagram lah. Kedua, ya itu sih aku mendoakan mereka agar bisa kuliah di luar negeri juga. Amin. Ya, kita sama-sama doain ya. Iya. Oke. Jadi biar pikiran mereka itu agak lebih terbuka. Oh ternyata nggak semudah ini ya. Oh ternyata nggak segampang ini gitu. Banyak dinding-dinding yang harus dilewati, banyak batu-batu besar yang harus dihancurin gitu loh. Jadi nggak asal kita datang ke luar negeri terus kita jalan-jalan gitu, enggak. Ya benar, kita pun sebenarnya jalan-jalan pun tuh di belakang tuh juga masih mikir assignment gitu kan. Aduh, habis ini tutorial apalah itu mau exam dan lain sebagainya. Tapi dari situ kata-kata orang-orang di luar sana Dini nggak terpengaruh ya sekarang kayak enggak sih. Bodo amat. Iya gitu. udah emang bodo amat tenang aku orangnya, karena satu hal yang nggak bisa kontrol itu yaitu bagaimana orang berpikir kan tentang kita gitu. Nah yang bisa kita kontrol diri kita sendiri gitu. Iya benar itu. Jadi saya juga pertama kali datang ke sini pun ya saya kayak udahlah, saya berniat untuk di sini, saya menempuh pendidikan di sinilah gitu, menambah ilmu dari luar gitu ya. Tapi ada aja orang-orang yang kayak lo tuh lo marong di Australia apa ya menunjuk ya sama kayak gue liat di sosial media lo jalan-jalan di Instagram gak macam ya karena itu masa gue harus ngeliatin yang kayak gue lagi nangis sedih nggak mungkin kan gitu. Mas orang gimana tanggapannya waktu itu? Tanggapan dari orang luar sana gitu ya saya sih udah biarin lah gitu, karena semakin kita dengerin nih omongan dari bilang aja netizen ya. Iya, netizen di luar sana yang kayak lu ya. Jadi kitanya terus kalau terus mikirin tuh kayak menghambat diri kita sendiri. Iya, kita menghambat jalur kita, keinginan kita, tapi kita tetap dengerin atau tuh.
jadi apa ya, jadi menghambat benar-benar kita jadi putus asa nantinya. Benar nggak? Jadi putus asa, jadi udahlah gue mau balik lagi ke Indonesia. Tapi kan dari awal kita udah yakin ya. Iya, udah diniatin. Gue mau kesini jadi orang ke depannya dan mungkin bisa membantu bangsa dan negara Indonesia ke depannya. You know I'm gonna get. Ini awalnya nih Dini benar-benar yakin jadi di sini nih. Awalnya gimana? Pasti ada keraguan lah. Keraguan ya? Masih ada kayak nggak percaya sama diri sendiri, nggak percaya sama mimpi. Ya banyak lah keraguan-keraguan itu. Karena jujur sih emang impian buat kuliah di sini kan emang udah lama dari SD. Karena kebetulan tahu kalau keluarga dari mama, om sama opa emang udah di sini gitu. Udah tinggal sini ya? Iya, dari tahun 2000 lah. Tahun 2000 ya, lama ya? Iya, dari tahun 2000 udah lama banget. Oh, abis itu tahu keluarga ada di sini, saya mau ikut juga lah sama keluarga. Iya, benar. Gitu. Nah, pas sampai di situ sering kan teman tanya gitu kan, intinya aku bilang ke mereka gitu, aku mau ke Australia, aku mau ke Adelaide gitu kan. Dari SD, SMP, bahkan SMA pun aku bilang aku mau ke Australia. Ya. Tapi ada nggak sih yang maksudnya sebelum kan keinginan dari SD tuh, pas Dini mau berangkat ada teman-teman kayak menahan gitu, udah sih lu di sini aja gitu loh. Oh enggak, semuanya mereka mendukung sih. Mendukung ya semuanya. Iyalah, kan anak-anak Surabaya itu orok banget lah. Oh jadi. Thank you guys. Jadi dia emang benar-benar didukung ya, maksudnya dari hati ya, dia ada keinginan dan teman-temannya juga di sekelilingnya ngedukung ya. Berarti teman-teman sekeliling kita juga berpengaruh dalam hidup kita sebenarnya. Lingkungan kita ya. Jelas dan lah. Apakah ada keinginan tinggal di sini? Saya udah apply PR Mas di sini. Permanent resident? Iya. Wah, benar-benar niat ya. Benar-benar udah lepas ya dari maksudnya PR sih nggak lepas ya, cuman ya kayak apa ya, kita dapat izin tinggal di sini ya. Iya. Buat PR itu ya. Iya, karena saya punya prospek ke depan tersendiri lah. Di sini. Gitu, iya. Tapi nggak lupa kacang kulit kan? Enggak lah, saya tuh nggak mungkin kayak gitu tetap Mas. Ya, tetap kan berjuang di Indonesia bisa dari manapun. Iya, siapa tahu kan kita bisa membantu juga. Lagi kita bisa membantu perekonomian di Indonesia nanti ke depan. Ini saya join PPIA. Kepanjangannya apa? Kepanjangannya? Apa? Kok jamil saya? Apa? Perhimpunan. P-nya lagi. Pelajar. Bukan pelakor loh. Anda. Oke, lanjut lagi. Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Oke, boleh ceritain PPA itu apa sih? PPIA itu apa tadi guys? Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Maksudnya di dalamnya. Oh gitu. Anda yang tanya yang jelas dong. Kita sekarang di sini menjelaskan apa sih itu PPIA, kan orang-orang di Indonesia mungkin nggak tahu apa PPIA. Kegiatannya apa di sini? Jadi apa PPIA itu? Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Saya tahu. Maksudnya kegiatannya dia apa gitu. Ini yang bodoh saya atau siapa sih? Kita berdiskusi. Pusing. Ya, jadi dari awal sih ya biar. Iya. Jadi PPI itu ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia itu ada di seluruh dunia. Jadi bagi mereka-mereka yang emang lagi menempuh pendidikan, mahasiswa Indonesia, pelajar Indonesia yang lagi menempuh pendidikan di negara lain. Nah, punya perhimpunan namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, pusatnya itu namanya PPI Dunia. Dari PPI Dunia itu dibagi per negara. Jadi kita negaranya mana? Ayo. Australia. Betul. Iya kan? Pintar sekali. Oke. Nah, habis dari PPI Australia, kita ruang lingkupnya di Australia aja ya. PPI Australia dibagi per state atau cabang. Itu ada PPI NSW, ada PPI ACT, dan lain sebagainya, Tasmania, dan sampai pada akhirnya di berbagai daerah ya. Iya, di berbagai itu ya state tadi, dan kita berarti termasuk di state SA di South Australia. Nah, dari PPI cabang itu nanti dibagi peranting. Peranting itu per universitas di per uni. Berarti ada di Uni, ada di Uni SA, sama di Flinders University. Iya. Kegiatan PPIA ya.
Yang bisa yang jelas kegiatan PPIA ya itu macam-macam sih. Di setiap state kan beda-beda karena kepengurusannya juga beda-beda. Tapi tetap kita satu koordinasi. Yang paling pusatnya kita di negara jelas PPIA Australia. Kalau untuk di PPIA dari yang pengalaman saya di University di UofA ya, di PPIA UofA macam-macam sih kegiatannya. Kita skopnya masih di kalangan pelajar gitu kan di uni, tapi tidak menutup. Misalnya kalau kita bikin acara nih, kayak farewell party, itu kayak buat kita bilangnya BFG kan, back for good, buat kakak-kakak atau teman-teman yang telah menyelesaikan studinya di sini. Kita dibuatin acara BFG, isinya ada kayak penampilan, makan-makan, terus juga pembagian sertifikat sebagai tanda terima kasih. Tradisional gitu kan? Food, segala macam, oke. Nah, itu nanti kita juga mengundang teman-teman. Jadi nggak hanya untuk teman-teman yang belajar di Uni Adelaide aja, teman-teman yang dari Uni SA, dari manapun yang pokoknya universitas sini datang. Gabung. Iya, datang semua di situ di acara kita, jadi menyatu di situ. Nah, terus kalau di PPIA South Australia, kebetulan saat ini saya menjadi komite di divisi humas dan komunitasnya. PPIA Di SA. Di SA-nya. Kalau PPIA UofA kan saya udah demisioner. 14 Maret kemarin. Jadi udah ganti pengurus ini, udah ganti presiden. Nah, tapi sekarang masuk ke jadi waktu sambil saya jalan di PPIA UofA sebagai presiden, saya juga jalan sebagai komite di divisi humas dan komunitas. Presidennya siapa tahu nggak di PPIA? Siapa tuh? Siapa? Kan orang nggak tahu. Siapa tuh? Itu ada di sana. Gimana ya? Ini. Oh, itu dia. Siapa namanya? Kan udah kelihatan. Siapa? Kelihatan. Nama lengkapnya, ayo kalau bisa. Siapa? Nama lengkapnya dulu Anda siapa? Nama selengkap saya? Nama lengkapnya presidennya lah. Iya, enggak. Mas Yoga ini gimana nggak tahu? Ya maksudnya kan Saya kalau bisa menjelaskan, kalau misalnya bisa tahu nama lengkapnya, Anda kasih saya berapa dolar ini? kita nggak judi di sini. Kita tidak mau ngajak gitu. Kan hadiah. Gimana kalau makanan? Iya boleh. Saya punya pizza. Oh itu udah dari tadi Anda. Oh iya, jadi emosi dong. Iya, jadi ya udahlah kita nggak usah hitung-hitungan, nggak baik. Nggak baik ya. Iya. Ampun, baik juga sih sebenarnya. Iya buat kamu, Iya, buat saya nggak baik. Nggak Mengeluarkan. Oke, jadi siapa? I Gusti Ngurah Sayoga dan Mas Yoga guys. Dengar apa nih? Dengar ada berita apa nih? Aku kira ada suara-suara halus. Dengan apa nih? Dengar apa nih? Dengar nih ada berita apa nih di PPIA? Ada yang project baru kah ke depannya apa? Project baru ya ampun, miris sekali kalau Anda bilang ada project baru. Kita kan udah mau mendekati AGM ini. Oh, oke. Jadi kan Mas Yoga kan PPSA ya, udah dari tahun 2019-2020 kemarin. Nah, itu program-program yang udah kita laksanain, ada warung konsuler. Iya, pertama warung konsuler. Ya, nggak pertama juga sih, saya random aja nyebutnya. Ya maksud tahun ini kan? Udah selesai. Udah selesai ya. Jadi yang udah kita laksanain. Iya, yang udah dilaksanain porong. Maaf, porong kan suka berubah ya. Jadi yang udah dilaksanakan warung konsuler, Independence Day. Independence Day 17 Agustusan. Iya, itu sebelumnya ada Road to Independence. Road to Independence. Ya, itu kayak ada menuju ke 17 Agustusan. Ya, itu ada acara lagi? Ada. Oh, Badminton Cup. Oke, itu terbuka untuk umum? Untuk umum. Misalkan teman-teman mau ikutan join nih. Boleh, tapi yang di Indonesia harus ke South Australia dulu. Iya, kan itu masalah juga bagi mereka. Kan katanya umum. Emang buat umum sih, guys. Datang aja. Iya, tapi untuk umum ya. Ya kan namanya dunia gitu loh, Mbak. Benar. Tapi ada apa kayak kontak personnya ke siapa untuk pasti. Kan PPI ini katanya kan atau membuat program-program yang itu, apakah kayak misalkan kayak Independence Day, kayak ada Indofood gak sih? Kayak apa Indo Festival? Oh, Indo Festival ada. Kenapa Indo? Nanti ditonton aja. Indo Festival ada nggak gitu ya? Ada. Iya. Tapi itu programnya dari Australia Indonesia Association. Oke. Kerjasama sama PPSA. Ada ya jadi itu. Ada, tapi ya. Untuk umum. Umum lah. Siapapun nggak hanya orang Indonesia. Jadi kita tuh pesan untuk yang nonton ini nih, jadi jangan malu-malu lah untuk berkumpul. Jangan malu-malu. Asalkan Anda punya uang buat beli tiket ke sini. Emang ada tiket? Ya ada. Oh, sekarang belum. Benar gratis atau itu? Ya mereka lah yang beli, Anda. Kita sendiri ya, maksudnya tiket masuk. Tiket masuk. Oh, nggak usah. Nggak usah kan? Gratis. Free. Model apa?
tiket pesawat. Maksudnya? Ya kan mau kesini naik apa mas orang-orang di Indonesia? Iya benar. Ya Oke, kalau yang oke. udah di South Di Australia udah aman. Benar. Jadi tinggal mereka yang di South Australia datang ke acara Yang kita buat, ya kita membawa sebuah apa ini? kesenangan, kegembiraan, bawa diri yang penting bawa mas. diri dan bawa uang untuk membeli sesuatu di university. Iya, kan karena banyak makanan Indonesia yang homesick, yang lagi rindu ada tuh? Indonesia. Ada dong. Contohnya apa? Semuanya ada? Bakso. Oke. Apalagi? Ada. Oh ya, siomay. Somai. Jadi semuanya ada. Ada lah pokoknya banyak lah. Pokoknya food tentang Indonesia. tradisional Indonesia ada semua gitu ya. Iya, Oke. aksesoris pun ada. Oke. Tapi tahun ini ada? Tahun ini kebetulan Indonesia jadi nggak ada sih. Nggak ada. Karena sebenarnya kan yang untuk Indonesia Festival itu mau dilaksanakan setahun sekali. Iya. Tapi ternyata dari tahun kemarin ada perubahan, bakal dilaksanain 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Iya kan ada alasan-alasan tertentu ya. Oke. Sebenarnya untuk tahun ini kita mau ada Indonesian Food Market. Oh, yang food market itu, Iya. yang makanan banyak itu. Betul. Tetapi sebenarnya tanggal 29 Maret. 29 Maret. Tapi Iya, saya tahu. dibatalin guys karena dari pemerintah Australia dengan ada keadaan yang coronavirus ini. Benar. Untuk yang jumlah attendance-nya sampai 500 orang Nggak boleh harus banyak ya. di-cancel. Oke, Iya, mudah-mudahan di-cancel. tahun depan ada ya, mendekati Iya. ini. Abis COVID-19 ini selesai, mudah-mudahan bisa lah ya. Iyalah pasti. Biar kita semua kumpul gitu semua. Iya, betul. Enjoy bareng. Oke. Terima kasih sekaligus untuk Iya. Dini. Makasih, Mas Koro. Semoga di sini Dini menjadi apa ya? Orang yang lebih teladan. Wah. Ilmunya banyak. Amin. Terus lancar sekolahnya. Amin. Oke, sekian untuk podcast episode pertama ini bersama Dini. Ya, nama lengkap saya siapa? Lupa saya. Gini nih kan. Dini siapa? Dini nama mana itu? Dini nama depan. Ih kan. Tengah. Gimana sih barusan tadi lo guys? Saya tuh pelupa loh, karena saya cabang pikirannya. Cabang apanya emang pohon? Tapi siapa nama aslinya siapa? Siapa? Dini. Ayolah serius lah, bantu saya. Ayolah bantu saya, karena udah mau penutupan ini. Catat ya. Oke. Di sini di bawah. Boleh di share Instagramnya? Oh pasti, ini ya di bawah guys. Oke, di bawah nanti. Oke, Din. Tapi nama lengkapnya? Dian Dini Primadani. Dian Dini Primadani. Tepuk tangan semuanya. Anak Primadani. Primadani. Saya nggak apa. Primadani. Tepuk tangan lagi guys. Oke, karena sudah selesai obrolan kita seputar keluh kesah atau informasi tentang pelajar Indonesia di South Australia. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Yang sudah menonton baik dunia nyata maupun dunia gaib. Iya, itu terserah kan. Tapi ya nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih untuk sekarang. Jangan lupa di subscribe atau di komen dan di share ke teman-teman kalian semua supaya ini channel dan informasi ini bisa keberluas ke semua teman-teman kalian. Oke. Siapa nama lengkap saya? Dian Dini Apriani. Kenapa sih Apriani? Siapa nama belakang saya? Dian Dini Priani. Siapa? Barusan loh. Oke guys, dadah semuanya. Dian Dini Primadani ya. Oke, dadah.